Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Yesus telah mati, bangkit, dan hari ini kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Hari di mana Dia meninggalkan dunia ini, duduk di sebelah kanan Bapa, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, serta memberikan kepada kita semua Roh Kudus sebagai penolong kita. Dia hidup dan sangat mengasihi kita semua. Mari kita rayakan kenaikannya. Ikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini bisa menjadi rema bagi kita semua, dan kita boleh mengalami terobosan demi terobosan sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Selamat beribadah, tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala hormat, sampai selama-lamanya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
lebih dalam lagi untuk lebih mengenal hati-Mu Tuhan, untuk mencelikkan mata kami Tuhan, melihat bahwa hanya Engkau Tuhan yang besar, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku bersurat, kuasai mataku, bahwa Kau besar menopang hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus raja selamanya. Aku hidup apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Lord, Jesus. Haleluya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita ketemu kembali di minggu-minggu ini, saudara. Kita akan belajar akan firman Tuhan saat ini, di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, coba saudara, kita mau lihat apa yang Yesus sampaikan di dalam konteksnya atau dalam pembicaraannya bersama dengan murid-muridnya pada waktu dia sebelum terangkat ke surga. Coba kita akan baca di Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Markus 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka yang mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka yang memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, saudara, kita lihat firman Tuhan katakan apa sebelum Yesus terangkat? Pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia. Nah, saudara, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus menjadi
penginjil atau kita harus menjadi pesaksi Tuhan, menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Amanat agung Tuhan harus kita kerjakan dan harus kita lakukan. Tetapi kita lihat lagi di konteks yang lain, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat lagi saudara, kita akan baca sama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, sebelum kita melangkah, kita menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Firman Tuhan di Kisah Rasul katakan apa saudara? Tetap tinggal dulu, tenang dulu, sampai Roh Kudus mengurapi hidupmu. Sampai Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan terima kuasa, engkau akan jadi saksi Tuhan. Betul saudara, kita mau lihat apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita harus lakukan dulu adalah kita menjadi saksinya Tuhan. Dengan pertama, masuk Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ini saudara, kunci yang harus kita pegang. Sebelum Yesus naik ke surga, bicara kepada murid-muridnya, katakan apa, pergilah. Jadi saksi sampai ke ujung dunia. Yang kedua, kita konteks yang sama sebetulnya, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia katakan apa? Tenang, tetap kamu di Yerusalem, sampai engkau menerima kuasa, yaitu apa? Roh Kudus turun dalam hidupmu, engkau akan menerima kuasa, menjadi apa? Saksi. Nah saudara, ini banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang salah ngerti. Menjadi saksi dan bersaksi itu beda. Kenapa saya katakan beda? Kalau bersaksi kita dengan mulut kita, tapi kalau kita menjadi saksi, pola hidup kita, cara hidup kita, itu orang yang lihat. Betul saudara? Orang melihat cara hidup kita. Kita mau ngomong ini saudara, ya, hal-hal yang baik, orang akan lihat pola hidup kita. Apakah kita melakukannya dengan baik atau tidak? Nah saudara, kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, saya percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seturut dengan Roh Kudus, orang akan melihat ada kesukaan yang lain, saudara. Ada perbedaan yang lain di dalam kehidupan seseorang yang menerima Roh Kudus. Karena saya sering melihat atau sering mendengar orang katakan begini, semenjak dia ada di gereja, ya, semenjak dia terima Roh Kudus, tanda petik saudara, hidupnya berubah. Ya. Hidupnya berubah, dia mimpin pujian baik, dia main musik baik, dia menyampaikan firman dengan baik. Tapi orang ini katakan apa? Tetapi sayang. Kalau kata-kata tetapi saudara lihat, menghapus semua yang ada di depan tadi saudara. Yang katakan baiklah, beginilah, begitulah, tetapi itu hilang semua. Dia masih pemarah, tetapi dia masih sering marah, sering berkelahi. Saudara, saya katakan ini tidak, saya katakan. Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Yang dulunya pemarah, jadi tidak pemarah. Ya, yang tadinya suka berkata-kata yang kotor, ya, tapi sekarang berubah jadi kata-kata yang lembut. Dulu tidak bisa mengasihi orang, sekarang bisa mengasihi orang. Dia bisa introspeksi dalam kehidupannya. Betul enggak hidupku ini? Roh itu akan ajar dalam kehidupan seseorang ini. Sehingga dia bisa jadi saksinya Tuhan. Orang lihat kehidupannya berubah. Ayo saudara, kita belajar. Belajar dan belajar, saya percaya Anda akan menerima roh itu dalam kehidupan kita. Dan roh itu akan ajar hidup kita. Kita akan berubah 180 derajat saudara. Di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, dari Markus dan Kisah Rasul, kesimpulannya adalah apa saudara? Perintah. Itu Tuhan katakan pergilah, itu perintah. Ya. Dan dikatakan lagi di Kisah Rasul, tetap tinggal di Yerusalem. Kamu akan terima kuasa dulu kalau Roh Kudus turun ke atas hidupmu.
perintah. Maka dari itu saudara harus kita kerjakan. Perintahnya apa? Ya tadi, pergilah, jadilah saksi. Ayo, di dalam kehidupan kita saudara, kalau kita dengarkan firman sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia ingin kita jadi saksi. Bisa enggak dalam kehidupan kita ini memberikan kesaksian? Ya, karena banyak saudara di dalam kehidupan kita ini kadang orang menganggap diri ini benar. Saya katakan, saudara ingat, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Jadi kamu enggak ego, kamu enggak menganggap dirimu selalu benar. Roh ini akan introspeksi dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu saudara, kunci yang pertama untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan adalah apa saudara? Terima Roh Kudus. Itu utama. Ya, Kisah Rasul katakan jikalau Roh Kudus turun atas hidupmu, engkau akan menjadi saksi Tuhan. Maka dari itu apa saudara? Duduk diam, berdoa, minta Roh Kudus urapi hidupmu, minta Roh Kudus baptis. Karena Yesus katakan apa? Yohanes membaptis engkau dengan air, tapi engkau sebentar lagi akan menerima baptisan dengan apa? Api, atau Roh itu sendiri yang akan membaptis hidupmu. Saudara lihat, berapa banyak dalam kehidupan kita ini yang menganggap dirinya sudah dibaptis dengan Roh. Memang tidak bisa ngerti saudara, yang bisa ngerti terima baptisan Roh Kudus atau tidak itu dari kehidupan kita sendiri sebetulnya. Tapi kadang orang mengatakan bahwa aku sudah terima Roh Kudus, sudah terima baptisan Roh Kudus. Tetapi dari pola hidupnya tidak menunjukkan sama sekali kalau dia punya roh dalam kehidupannya. Ayo, tidak salah saudara, saya katakan tidak salah Anda berdoa minta Roh Kudus urapi. Urapi setiap hari, katakan Tuhan urapi aku dengan rohmu yang baru, dengan rohmu yang baru. Setiap pagi, supaya Roh Kudus itu benar-benar bekerja dalam kehidupanmu, sehingga engkau menjadi saksinya Tuhan, orang melihat cara hidupmu itu berubah. Ya, kalau saya dulu bersaksi saudara, di dalam kehidupan saya, ya mungkin banyak teman-teman saya yang lihat, ya dalam kehidupan saya, dia katakan dulu yang saya kayak apa kehidupan saya di dalam dunia gelap, ya, tapi berubah. Apakah gratis langsung berubah saudara? Enggak, saya perlu belajar dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun saudara. Kadang keluar yang namanya duniawi, kedagingan ini kadang keluar. Tapi namanya belajar, terus minta Roh Kudus urapi saya tiap hari baru. Jadi saya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau orang tanya begini, Pak Meki, hidupmu sudah benar-benar hidup seturut dengan Roh Kudus? Saya katakan tidak. Kedagingan saya masih, tapi saya berusaha untuk menyalipkan kedagingan itu. Dengan apa saudara? Duduk diam, minta urapan Roh Kudus. Ngerti saudara? Saya katakan begini, jangan tergesa-gesa Anda jadi saksi lah. Jangan tergesa-gesa Anda jadi saksi. Yang utama pertama adalah duduk diam. Minta Roh itu mengurapi hidupmu dulu. Kalau Anda sudah menerima Roh itu, kamu tidak usah berpikir dengan hatimu sendiri. Tapi nanti Roh ini akan dorong hidupmu untuk Anda belajar. Atau mulai melangkah, Anda menjadi saksinya Tuhan. Sudah bukan pakai pikiran kita sendiri saudara. Kalau Roh itu ada dalam hidup kita, Roh itu yang mendorong kita untuk melakukan yang namanya penginjilan. Roh itu sendiri yang menunjukkan kepada kita untuk kita bersaksi. Kita bisa ngerti dalam kehidupan kita saudara. Coba saudara kita mau lihat lagi. Di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang keempat dan kelima, kita mau lihat di situ saudara. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat sampai kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, ayat yang keempat katakan apa?
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka maksudnya murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Duduk diam dulu, berdoa, tunggu sampai Roh Kudus mengurapi hidupmu. Amin. Amin, saudara. Saya banyak sekali melihat orang menjadi batu sandungan, bukan jadi saksinya Tuhan. Kenapa? Baru bertobat, melakukan pekerjaan di gereja, saudara, tanda petik. Ya. Dia sudah mulai keluar menginjil, menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, tanda petik, saudara. Tapi dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan. Makanya banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Sama. Dia hidupnya kayak begitu. Saya juga kayak begitu. Kenapa saya harus ikut Tuhannya dia? Ngerti saudara? Firman Tuhan katakan duduk diam, berdoa, minta Roh Kudus itu mengurapi hidupmu dulu. Kalau Roh itu mengurapi hidupmu, ada dalam hidupmu, saya percaya, sangat-sangat percaya. Roh itu yang akan mendorong hidupmu untuk engkau menjadi saksi, berubah dikit demi dikit. Yerusalem artinya apa saudara? Rumah. Tempat tinggalmu. Tetap Anda di rumah. Tetap Anda dalam komunitasmu dulu. Jangan keluar dulu. Jangan jadi saksinya Tuhan dulu, saya katakan. Sebelum roh itu ada dalam hidupmu. Kenapa? Nanti Anda salah. Salah dalam melakukan segala sesuatu. Salah dalam penginjilan, saudara. Karena ini saya sering melihat banyak orang mempertobatkan orang tadinya, maksudnya saudara. Dia bersaksi, berbicara kepada orang itu. Tapi karena orang yang disaksikan ini, yang diberikan kesaksian ini, dia bantah, saudara. Ya kan? Kalau orang dunia kan begitu, saudara. Ayo percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa, kenapa? Harus percaya Tuhan Yesus. Saudara, kadang orang yang tidak kenal Tuhan, ngomongan mereka lebih tidak enak, saudara. Kita ngomong sudah benar-benar, mereka ngomongnya marah. Kita sudah ngomong penginjilan, mengajak mereka untuk menerima keselamatan. Dia katakan apa? Wah saudara, dengan cara dunia. Kadang-kadang saudara, tanda petik bahasa Jawanya misuh, saudara. Iya. Dia malah berkata-kata kotor, mengata-ngatain kita. Pertanyaannya begini saudara, kalau roh itu ada dalam hidupmu, Anda dikata-katain orang kayak apa, Anda bisa terima. Tapi kalau roh itu tidak ada dalam hidupmu, begitu Anda dikata-katain, Anda akan berdiri bangkit, Anda akan marah. Betul? Loh ini benar saudara. Saya pernah melihat orang injil malah berkelahi. Kenapa? Yaitu karena yang diinjili katakan begini, maaf, pakai bahasa Jawa. Orang sakakan ngomong. Orang sakakan cangkem, dia katakan begitu saudara. Ini maaf bahasa Jawanya. Orangnya marah saudara. Loh kalau tidak mau terima ya tidak terima. Tidak apa-apa, tapi jangan katakan mulut saudara. Bahasa Jawanya nyangkem no saudara. Marah. Jadi akhirnya apa? Berkelahi. Anda tahu saudara, orang yang diinjili ini ketemu saya katakan apa saudara? Begitu kok mau nginjili saya. Dia pemarah, masih tetap pemarah. Enggak ada perubahan. Kenapa saya harus ikut dia? Ngerti saudara? Jadi akhirnya apa saudara? Jadi batu sandungan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Duduk diam, tenang, berdoa, minta Roh Kudus mengurapi hidupmu. Begitu Roh Kudus turun dalam hidupmu, pengurapan itu ada. Anda bisa jadi orang yang sabar. Amin saudara. Saya ngomong begini kenapa? Saya sendiri saksi hidup dan saya sendiri yang merasakan. Karena saya dulu temperamen saya tinggi saudara. Ya, orang ngomong tidak enak sedikit saya akan marah. Orang ngomong sedikit tidak enak saya akan marah. Ya, makanya teman-teman saya SMP, teman-teman saya waktu sekolah dulu, SMA katakan apa saudara? Kamu itu dulu pemarah. Kamu itu dulu sering berkelahi. Kamu itu dulu nakal. Tapi begitu mereka ngerti kalau saya jadi hamba Tuhan, mulai bertanya-tanya, bener enggak? Ya, mereka mulai cari tahu saudara, motivasi jadi hamba Tuhan apa? Saya katakan kenapa? Anda mau tahu motivasi saya jadi hamba Tuhan? Saya jadi hamba Tuhan karena saya panggilan, bukan karena mau saya cari uang atau cari duit atau cari apa saudara. Enggak. Saya panggilan Tuhan. Jadi saya mau jadi hamba Tuhan, saya lakukan firman Tuhan. Itu prosesnya lama saudara. Iya, dari tahun kepala 8 saudara,
Ya 80, 81, 82 terus. Mulai belajar, dan belajar. Asal kita mau, Tuhan akan pakai hidup kita, saudara. Ya, yang kedua, saudara, kalau mau jadi saksinya Tuhan, kita mau lihat apa yang harus kita kerjakan. Pertama tadi, duduk diam, tetap tinggal di Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus mengurapi hidupmu. Yang kedua, kalau kita mau jadi saksi, saudara lihat, kalau Roh itu ada dalam hidupmu, Anda bersaksi kepada orang. Orang itu mau bertobat atau tidak, itu bukan masalah kita. Orang itu mau bertobat atau tidak, itu masalahnya Tuhan, masalahnya Roh Kudus. Tahu saudara? Jadi kita tidak bisa mempertobatkan orang. Kita hanya menyampaikan, kita dipakai Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Masalah pertobatan itu masalahnya Tuhan, masalahnya Roh Kudus. Amin. Bukan masalah kita, saudara. Tapi ada orang yang ngomong, yang nginjil, yang mempertobatkan seseorang, orangnya tidak mau bertobat, dia marah-marah. Dan bahkan orang itu kalau tidak berani, saudara, dia akan mengata-ngatain orang itu, saudara. Dan di akhir pekerjaannya dia katakan apa, saudara? Aku males nginjil. Kenapa? Karena banyak yang orang aku injili, mereka tidak pernah bertobat. Tidak ada satupun yang bertobat. Saudara, masalah pertobatan itu bukan masalah kita, itu masalahnya Roh Kudus. Amin. Kita ini tugasnya cuma apa, dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, nyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Kamu bertobat ya syukur, ora bertobat ya wis. Itu saudara, kasarnya ngomongnya begitu. Tapi saya percaya kalau Roh itu udah dalam hidupmu, saya percaya apa yang Anda katakan itu ada kuasa. Dan orang yang mendengarkan akan bertobat. Kita mau lihat saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41. Kisah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41. Di sini dikatakan apa? Setelah murid-muridnya terima Roh Kudus, ya, orang di sekeliling itu katakan apa? Mereka berbicara pakai bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa aneh, ya, bahasa-bahasa yang bukan bahasanya mereka. Orang di situ katakan apa? Oh, mereka ini mabuk. Tapi lihat saudara, karena Roh Kudus sudah turun atas kehidupan jemaat, murid-murid Tuhan, khususnya Petrus, ya, Petrus berdiri dan berbicara kepada orang-orang di sekeliling itu. Anda lihat dari perkataan Petrus, dari khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. Coba saudara kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah saudara lihat, siapa yang mempertobatkan? Petrus? Enggak saudara. Petrus dipakai oleh Roh Kudus. Setelah dia terima roh itu, orang menggerakkan Petrus untuk bangkit berdiri. Berani. Petrus itu dulu penakut saudara. Takut dia ngakuin Tuhan kok. Tapi setelah dia terima Roh Kudus, dia berani bangkit berdiri. Dan dia berbicara di depan banyak orang. Dan Anda tahu, 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat, terima Tuhan. Siapa yang bekerja? Petrus? Enggak, ya karena urapan Roh Kudus tadi. Benar saudara? Mati. Enggak bisa saudara, kalau kita pakai kekuatan kita, pakai akal kita, enggak bisa. Biar Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Coba satu lagi saudara, kekuatan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. Kita mau lihat. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ngerti saudara? Dengan kekuatan Roh Kudus, mereka bisa bertobat, mereka bisa terima Tuhan, dia menjadi penurut Tuhan. Siapa? Roh Kudus. Maka dari itu saudara, saya katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, semua pendengar yang ada, ya,
Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam hidupmu. Biar Roh itu yang pimpin hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, Roh itu akan mimpin hidup kita, saudara. Tentunya saudara buka hati. Terima Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Izinkan dia bekerja atas hidupmu. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita serahkan semuanya. Saya pasti katakan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, saudara. Ya, banyak kesaksian-kesaksian tentang Roh Kudus ini dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayo, siapa dari Anda yang belum terima Roh Kudus maksud saya, ya, yang belum pernah terima baptisan Roh Kudus, minta. Kalau Anda di gereja Anda bisa minta kepada, kalau Anda pingin, ya mungkin ya, Anda bisa minta kepada hamba Tuhan dari gereja Anda yang melayani. Nanti kapan di gereja JKI Mawar Sharon ini kita akan buat KKR atau baptisan Roh Kudus. Ya, kalau semua masalah pandemi ini sudah selesai, ayo kita akan adakan KKR. Ya, terima baptisan semua. Jadi akhirnya apa saudara? Penginjilan ini bukan tugasnya hanya hamba Tuhan, bukan tugasnya hanya evangelis, bukan tugasnya hanya penginjil, tapi kita semua jemaat yang ada. Ya, Anda jadi saksinya Tuhan. Anda ini dilihat orang, saudara. Anda ini dilihat tetangga kanan kirimu. Anda ini dilihat orang satu rumah. Ngerti, saudara? Anda giat ke gereja, Anda boleh ngomongkan firman. Tapi kalau kehidupanmu tidak seturut dengan firman, Anda jadi batu sandungan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ayo mari kita belajar. Izinkan Roh Kudus berkarya atas hidup kita. Saya percaya, sekali lagi saya katakan, saya percaya kalau Roh Kudus itu mengurapi hidupmu, engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi adalah duduk diam. Minta Roh Kudus mengurapi hidupmu. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidupmu, dengan sendirinya Anda akan menjadi saksi. Melangkah keluar. Yang kedua, jangan bingung masalah apa yang sudah Anda sampaikan. Orang itu bertobat atau tidak itu masalahnya Roh Kudus, bukan masalahmu. Masalah kita cuma satu, kita ngomong firman Tuhan, kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi orang yang dengar firman, orang lihat cara hidupmu, mereka bertobat. Kata saudara, jadi itu urusannya Roh Kudus. Yang ketiga, dari mana kita harus menginjil? Kita mau lihat, saudara. Kita balik lagi ke Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita balik lagi ke Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara lihat, ya, kalau engkau terima Roh Kudus dalam hidupmu, kamu jadi saksi di mana? Di Yerusalem. Tadi saya katakan Yerusalem itu mana? Tempat tinggalmu. Berarti mana? Kediamanmu. Berarti mana? Rumah. Bisakah engkau menjadi saksi untuk suamimu? Bisakah engkau menjadi saksi untuk istrimu? Untuk anak-anakmu? Untuk pembantu yang ada di rumah? Semua karyawan yang ada? Kalau Anda bisa menjadi saksi di dalam rumahmu, Anda akan keluar dalam lingkunganmu. Dalam perumahan, dalam kampung. Anda bisa, Anda akan keluar lagi. Tuhan ajar kita, Roh Kudus ajar kita step by step. Tahu saudara, dari rumah melangkah ke lingkungan, kantor, Anda jadi saksi, Anda akan keluar ke kota. Kalau kita di Semarang, kita akan menjadi saksi di kota Semarang. Kalau memang benar Tuhan sudah mulai pakai hidup kita, dan hidup kita menyukakan hati Tuhan, Roh ini akan pimpin kita keluar dari kota Semarang. Ya, mungkin Anda dipanggil di kota mana? Di kota mana? Di kota mana? Anda bisa keluar kota untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baru lagi saudara, step naik lagi saudara. Anda bisa sampai keliling ke Indonesia. Setelah Indonesia dari pulau ke pulau, Anda akan dibawa ke negara-negara lain. Amin. Ini lihat saudara, di Yerusalem dan seluruh mana? Yudea.
Di dalam rumahmu ada Semarang dan seluruh Semarang. Mengerti saudara? Dan Anda akan keliling ke Indonesia. Step by step saudara. Saya lakukan hal ini saudara, Anda tahu. Saya dari tahun 90 saudara. Saya sekalipun saya bertobat ya tahun 81, 82 itu saudara. Dan saya terus melayani Tuhan. Saya mulai nginjil, mulai menyampaikan firman Tuhan itu tahun 90-an. Mulai tahun 90 sekalipun tahun 87 sampai 90 itu saya melayani di bidang pujian dan musik saudara. Tapi Tuhan mulai pakai saya naik, percayai saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dari tahun 90 masuk desa ke desa. Dari desa ke desa. Saya mulai bertanya pada Tuhan, kenapa engkau bawa aku ke desa? Kenapa tidak bawa aku ke kota-kota? Ngerti saudara? Tapi Tuhan katakan apa? Setia. Kalau engkau setia, roh ini yang akan bawa hidupmu. Saya mulai setia saudara. Dari tahun 90, 91, 92, 93 terus. Dan mulai bawa saya keluar kota, keluar pulau. Saya mulai nginjil ke Sumatera. Itu betul saudara. Dan saya mulai rasakan Tuhan kalau mau pakai, ya, asal hidupmu engkau serahkan buat Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu. Saya berbicara saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan pakai saya. Kalau Anda sebagai businessman, Anda sebagai orang biasa bukan hamba Tuhan, tanda petik saudara katakan begitu. Saya katakan Anda akan dipakai Tuhan dengan posisimu yang ada saat ini. Anda businessman, Tuhan akan pakai Anda di dalam bidang bisnismu, saudara. Orang akan melihat banyak kehidupanmu yang berubah, yang lain daripada orang yang lain, saudara. Ya. Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga, suamimu akan lihat engkau ibu rumah tangga yang baik. Ini mulai menjadi saksinya Tuhan. Pertanyaan saya terakhir saudara, bisa enggak kita atau sudahkah kita terima Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan atas hidup kita? Sekali lagi saya katakan, kalau Anda tidak terima Roh Kudus, pengiringanmu akan Tuhan akan mundur. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Roh. Kalau kita tidak nyembah dalam Roh, Anda akan mulai kecewa satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Memang kita melayani Tuhan, tetapi dalam pelayanan kita bertemu dengan orang loh saudara. Betul kan? Teman sepelayanan kita ini manusia loh saudara. Dia kelakuannya kayak apa kita tidak tahu saudara. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, jauh Anda akan pindah. Pelayanan A pindah, pelayanan B pindah, C pindah. Anda mau putar ke Indonesia, ke dunia ini saudara, Anda tidak akan pernah cocok. Kenapa? Karena hidupmu tidak ada Roh Kudus. Tapi kalau ada Roh Kudus, firman Tuhan yang katakan satu roh, yaitu rohnya Tuhan. Kita adalah satu saudara, satu roh. Ngerti? Jadi Anda mulai menjadi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar. Lalu ini benar saudara. Saya ini sudah melayani di gereja-gereja banyak saudara. Ya di beberapa gereja, ya saya sudah melayani. Baik saya jadi ketua musik, baik ketua remaja youth, ya sampai ke mana saudara perguruan tinggi, ya perguruan tinggi teologi ya saudara. Saya sudah masuk ke situ dalam pelayanan saya. Saya lihat banyak orang-orangnya jadi batu sandungan. Kenapa? Balik lagi sekali lagi saya katakan, orang menganggap dirinya udah ada Roh Kudus, tapi ternyata tidak sama sekali. Mari saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, pada hari ini juga saudara, kita ingat, kita mulai introspeksi, sudahkah ada roh dalam hidupku? Kalau sudah ada, saya percaya engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Amin, amin. Iya. Kadang kita berpikir kok saudara, benar-benar kadang orang berpikir kok, Yesus itu sudah lahir, mati di kayu salib, sudah bangkit. Kenapa datang lagi? Sudah bangkit terus naik ke surga. Kok datang lagi mesti nemui murid-muridnya? Kenapa? Karena mempersiapkan muridnya. Ya kan?
Dia sudah ngomong anak manusia akan disalibkan dan mati, pada hari yang ketiga akan bangkit. Sudah dikatakan berkali-kali, muridnya tidak percaya. Ya, begitu perempuan-perempuan ke kuburan, lihat di kuburan tidak ada, bingung. Bingung, bener enggak ya bangkit? Kenapa saudara? Karena waktu itu dia hidup bersama dengan Tuhan dan hatinya keras. Maka dari itu Tuhan katakan apa? Sudah, Tuhan datang lagi, ya, berkumpul dengan murid-muridnya lagi, dikatakan kamu tetap di Yerusalem. Tunggu sampai Allah mengurapi engkau dengan rohnya yang kudus. Amin. Mari saudara, kita jadi orang-orang yang percaya. Kita duduk bersama-sama, berdoa, minta urapan Roh Kudus dalam turun atas hidup kita. Supaya kita bisa terima itu Roh Kudus itu dan kita menjadi saksinya Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di mana hari kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau sudah sampaikan firman-Mu. Engkau ingatkan kami bahwa kami butuh Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Tuhan, curahkan Roh-Mu saat ini juga. Curahkan Roh-Mu saat ini juga atas hidup kami. Urapi, sehingga kami punya kuasa. Dan kuasa itu kami akan pakai untuk menjadi saksi-Mu. Kami berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Kuasa itu membangkitkan keberanian kami untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasa itu mengusir kuasa-kuasa roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Menguatkan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan atau melakukan aktivitas kami, Tuhan Engkau berkati. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau memberkatinya menjadi berhasil. Terima kasih, dengan hati iman dan percaya kami ngangkat kedua tangan kami. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Berkat yang melimpah yang datang dari surga. Apapun yang kamu kerjakan tanganmu menjadi berhasil. Apapun yang kau inginkan, yang kau rindukan, Tuhan memberkatinya. Kembalilah dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu. Tuhan memberkati. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus mengurapi hidupmu sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.